Halo semuanya, aku Naomi akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Materi ini mengenai Learner-Directed Instructional Strategies dan Taking Instructional Goals and Student Diversity into Account. Setelah mempelajari materi pembelajaran dari video ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan berbagai cara dalam meningkatkan pembelajaran siswa dengan strategi pembelajaran Learner-Directed Instructional Strategies dan dapat mengetahui, menentukan, serta menjelaskan instructional strategies yang sesuai untuk diterapkan pada keadaan dan kebutuhan siswa yang berbeda masing-masingnya. Learning Directed Instructional Strategies merupakan aktivitas pembelajaran yang selama proses kegiatannya didominasi oleh siswa. Para siswa nantinya dituntut untuk lebih aktif, sedangkan peran dari seorang guru lebih untuk mengarahkan, menstimulasi, serta memfasilitasi. Dan berikut ini merupakan macam dari metode pembelajaran yang juga menunjukkan peran dari seorang guru selama proses pembelajaran. Yang pertama, Stimulating and Guiding Class Discussion. Merupakan kegiatan pembelajaran yang tujuannya dapat menstimulasi para siswa agar informasi yang mereka miliki semakin bertambah seiring dilakukannya diskusi kelas atau kelompok dengan guru sebagai pemandu kegiatan tersebut. Terdapat kemungkinan siswa merasa ragu dalam proses diskusi karena terjadinya kegiatan bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Metode ini juga dapat diinterpretasikan ke berbagai disiplin ilmu. Yang kedua ada Conducting Reciprocal Teaching Session. Prinsip dalam metode pembelajaran ini adalah peningkatan pemahaman siswa melalui kegiatan membaca dengan menerapkan 4 strategi. Keempat strategi ini meliputi summarizing, menentukan sebuah ide utama dari bagian yang sedang dijadikan topik bahasan. Yang kedua ada questioning, yaitu mengajukan pertanyaan dengan tujuan memastikan setiap individu memahami bacaan yang sedang didiskusikan. Yang ketiga, clarifying, memastikan pemahaman yang dimiliki terhadap topik bahasan sudah benar-benar tidak ada yang diragukan lagi. Yang terakhir, predicting, yaitu melakukan perkiraan terhadap apa yang jadi pembahasan di bacaan selanjutnya, yang didasari oleh adanya petunjuk di dalam teks seperti dari judul. Metode ketiga yaitu Conducting Discovery and Inquiry Activities. Discovery learning yaitu siswa belajar dengan melakukan interaksi secara langsung, bisa dengan eksplorasi, dengan terjun langsung ke lapangan, atau melakukan eksperimen berupa manipulasi secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman mereka sendiri. Dalam teorinya yaitu Cognitive Development, Piaget menyatakan bahwa discovery learning dapat disebut efektif ketika seorang anak memiliki inisiatif dan upayanya sendiri untuk mau belajar. Sedangkan inquiry learning yaitu metode belajar yang memiliki tujuan utama mendorong siswanya untuk memperoleh proses penalaran secara efektif. Biasanya, agar kemampuan dari critical thinking siswa meningkat, siswa diberikan dorongan untuk mencari dan melihat contoh secara mandiri atau dengan diperintahkan membaca terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu Using Technology-Based Simulation and Games. Nyatanya, objek yang ditelusuri dalam metode discovery learning dan inquiry learning secara efektif tidak melulu harus selalu nyata. Sebagai alternatifnya bisa berupa simulasi melalui komputer. Contohnya, siswa dapat mengetahui tahapan terjadinya hujan tanpa perlu melihat langsung, tetapi bisa melalui simulasi di komputer. Strategi yang kelima yaitu Conducting Cooperative Learning Activities. Cooperative Learning Activities lebih menekankan kepada kegiatan belajar siswa di dalam kelas, yang dimana mereka masing-masing akan tergabung ke dalam kelompok dengan jumlah kecil, dan tentunya bertujuan untuk bisa mencapai keberhasilan secara bersama-sama, dan juga ada keterlibatan dari perilaku saling membantu satu dengan yang lainnya. Strategi keenam yaitu Structuring Peer Tutoring Session. Merupakan kegiatan belajar yang dimana beberapa murid yang dinilai memiliki kemampuan dalam menguasai materi topik dengan baik, maka dia bisa untuk mengajarkan materi dari topik tersebut kepada teman-temannya. Secara spontan, strategi ini juga sering digunakan dalam aktivitas pembelajaran cooperative learning. Yang terakhir yaitu Conducting Technology-Based Collaborative Learning. Merupakan aktivitas belajar yang kolaboratif berbasis teknologi. Metode ini menggabungkan teknologi dengan metode pembelajaran seperti cooperative learning.
Caranya dengan melakukan diskusi-diskusi melalui media-media berbasis teknologi seperti Zoom, Skype, dan lainnya. Selanjutnya terdapat taking instructional goals and student diversity into account. Dalam memilih strategi pembelajaran, kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan usia dan tingkat perkembangan siswa itu tersendiri. Topik harus menjadi pertimbangan juga secara umum. Semua siswa harus memiliki pengalaman dengan berbagai macam metode pembelajaran. Yang pertama terdapat considering group difference. Dalam memilih strategi pembelajaran, terkadang strategi juga dipengaruhi oleh berbagai macam. Yang pertama seperti latar belakang budaya dan etnis dari anak itu sendiri, serta perbedaan gender para murid, tingkat kelas, serta pendapatan dari sekolah itu sendiri. Strategi interaktif dan kolaboratif sangat cocok untuk tujuan pengajaran instruksional yang mempromosikan perkembangan sosial serta pencapaian akademik. Selanjutnya, accommodating students with special needs. Differentiated instruction merupakan instruksi program pembelajaran yang disusun dan dibedakan antara siswa dengan disabilitas dan non-disabilitas. Tujuannya agar tidak membebankan siswa yang mengalami disabilitas dan juga tidak menghambat proses belajar siswa non-disabilitas, tapi justru mampu menunjang kemampuan dan proses belajar mereka masing-masing. Dan berikut merupakan beberapa strategi instruksional yang tepat untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama, murid dengan kesulitan yang secara spesifik pada kognitif dan akademiknya. Cirinya yaitu pola dari prestasi yang diraih tidak konsisten, lemah dalam kemampuan membaca, mendengar, atau keduanya. Saran yang tepat yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran reciprocal teaching untuk meningkatkan strategi dalam membaca dan mendengar. Selanjutnya, murid dengan keterlambatan pada fungsi sosial dan kognitifnya, dengan ciri sosial skill-nya yang lemah. Saran yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode cooperative learning untuk meningkatkan skill dalam bersosialisasi dan berteman dengan orang lain. Berikut merupakan latihan soal untuk mengevaluasi pemahaman kalian di topik ini.